Ini kita akan belajar pelajaran kita yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin, anak-anak? Pelajaran yang kita kemarin adalah tentang perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di alam sekitar. Sekarang kita akan masuk pelajaran tema 9, tema 2, pembelajaran 4 tentang hak dan kewajiban kita di dalam penggunaan sumber daya alam di sekitar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Bagus, hadir semua. Nah, karena semua hadir, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, yang membawa doa kita, ayo anak Ibu Sihite, kita pimpin doanya anakku. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu Sihite. Nah, ya, Bu. Sekarang kita sebelum belajar kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ingat semua kan? Nah, kalau masih ingat, ayo kita bernyanyi sama-sama. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila maju. Oke, semangat. Nah, kita sudah bernyanyi untuk membuat kita semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan pengamatan, siswa dapat menemukan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Ketiga, dengan mewawancara, siswa dapat menguraikan informasi dari melalui daftar pertanyaan yang benar. Yang keempat, dengan wawancara, siswa mempresentasikan hasilnya menggunakan kosakata dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Lihat itu. Itu gambar apa anak-anak Ibu? Gunung, Bu. Ayo. Gunung, Bu. Ya. Pemandangan alam yang asli, Bu. Ya. Pemandangan alam indah. Nah, di situ ada pemandangan alam. Nah, di sini akan ditunjukkan hak yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam.
Nah, kita sudah belajar kemarin itu apa hak. Nah, jadi kelanjutannya kita akan mempelajari hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, siapa yang tahu anak-anak hak apa aja yang bisa kita dapat melalui sumber daya alam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Heri. Iya, Bu. Hak apa yang kita dapat melalui sumber daya alam, anak-anak? Anak Ya, Ibu Heri. menikmati pemandangan alam, Bu. Iya, merasakan hasil atau menikmati pemandangan alam. Berarti kalau kita menikmati pemandangan alam, kita bisa merasakan hasil dari sumber daya alam itu. Nah, siapa lagi anak Ibu yang mau jawab? Ayo, Teresia. Ayo anak Ibu yang cantik, apa lagi? Nah, Nggak tahu, Bu. oh, nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Nah, tadi kata teman kita Heri menggunakan hasil dari sumber daya alam. Nah, hak kita yang berikutnya, kita bisa memanfaatkannya. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Dari hasil alam ini kita bisa memanfaatkan hasilnya seperti di daerah kita bertanam jeruk. Nah, kita bisa manfaatkan hasil tanaman itu. Kita bisa menjual hasil jeruk kita. Nah, kita juga bisa menikmatinya. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan sumber daya alam ini secara merata. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban. Nah, ini ada gambar Ibu buat kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Apa kewajiban kita anak-anak? Coba gambar apa itu yang kamu lihat? Nanam pohon, Bu. Menanam pohon, Bu. Pohon, Bu. Tanaman, tumbuhan, pohon. Nah, jadi kalau kita menanam berarti kewajiban kita apa anakku terhadap alam kita ini? Ayo apa sih? Menjaga, Bu. Untuk merawatnya, Bu. Menjaganya, Bu. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus melestarikannya. Apalagi kita tidak boleh boros terhadap alam, ya. Dan kalau misalnya seperti kita kan tinggal di sekitar hutan. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak berkenan, yang misalnya seperti kita tidak menjaga kelestarian hutan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ayo, apa nak Ibu Heri? Menjaganya, Bu, supaya nggak rusak, Bu. Ya, menjaganya. Kalau misalnya di sini kita pernah lihat ada polisi hutan. Nah, kalau ada yang tidak berbuat baik seperti menebang hutan atau menangkap hewan hutan, kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti polisi hutan. Nah, selanjutnya kita akan membaca buku halaman, lihat buku kalian halaman 75 dan 76. Nah, sudah? Nah, setelah kalian membaca buku kalian akan mengisi tabel. Nah, coba lihat tabelnya itu. Di situ ada contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ayo coba kita kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Ayo, tadi kita sudah bahas, jadi sudah kita tahu contoh-contoh apa yang perilaku yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Nah,
Sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah kita kumpulkan tugasnya sama Ibu biar Ibu periksa. Kemudian kita akan melanjut ke wawancara. Nah, wawancara kita ini akan kita lakukan dengan teman-teman sekelasmu. Nah, coba nanti kamu tanya, siapakah nama temanmu? Lalu kamu tanya kegiatan apa yang sudah dilakukannya dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Ayo, ya. Nah, ya bisa kita lakukan. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk melakukan wawancara kepada temannya. Nah, setelah kamu melakukan wawancara, ada laporan hasil wawancara. Nah, di dalam laporan hasil wawancara itu bisa kamu isi nama temanmu tadi dan kamu isi jawaban-jawabannya. Nah, setelah kamu isi, baru kumpulkan sama Ibu. Nah, oke, semua sudah mengumpulkan laporan hasil wawancaranya. Lalu ini ada tugas LKPD kita. Nah, LKPD-nya enggak susah, Nak. Ini tugasnya kamu tanya orang tuamu, kamu tanya orang-orang di sekitarmu dan isi. Nah, kegiatan apa saja yang bisa merusak akibat dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Bisa dikerjakan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Iya, bagus. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD ini, Ibu akan membagikan soal ulangan harian, di mana di soal ini Ibu bagikan saja soalnya dan kamu jawab. Nah, kamu jawab, selesai, antar sama Ibu hasil jawabannya. Oke, kamu sudah menjawab hasil ulangan hari ini dan Ibu lihat semua bagus-bagus hasilnya. Berarti hari ini anak Ibu sudah mengerti pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini kita telah belajar tentang hak memanfaatkan sumber daya alam, di mana haknya ada Ibu buatkan 3, yaitu 1, dapat menggunakan sumber daya alam secara merata, 2, hak merasakan hasil dari sumber daya alam, dan 3, dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. Dan kewajiban terhadap sumber daya alam diantaranya menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan tetap lestari. 2, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. 3, tidak boleh boros memanfaatkan sumber daya alam. Nah, untuk wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harapkan anak-anak semakin percaya diri, semakin berani di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan juga dalam melakukan wawancara, Ibu lihat sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sudah mulai berani mewawancarai orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya besok kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Jadi jangan lupa dibaca bukunya supaya besok kita mengerti apa yang akan dipelajari selanjutnya.
Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan doa yang dibawakan oleh teman kita Suparti. Ayo Suparti, kita bawa doanya anakku. Mungkin lagi hilang jaringan dia. Kita berdoa bersama saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Nah, terima kasih. Demikian pre-teaching yang saya lakukan. Kalau ada saran, saya mohon kritik dan sarannya. Sekian dan terima kasih.